Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Dr. Andes Pak Tri Murdianto MSI, Ibu Nur Asia Partasiwi SSI MPD, serta teman-teman sekalian. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Adinda Rahmahandayani, selaku Ketua Kelompok dari Kelompok 3 dan moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Presentasi ini akan membahas tentang aplikasi operasi bilangan kompleks pada rotasi dan transformasi geometri dua dimensi. Tapi sebelum kita masuk ke pemaparannya, saya izinkan untuk rekan-rekan saya memperkenalkan diri satu persatu. Kepada Nisa, saya persilahkan. Baik, terima kasih Adinda. Perkenalkan, saya Zainatunisa Syarifi dengan NIM 13016240075. Baik, terima kasih Nisa. Boleh kepada Amel, saya persilahkan. Baik, terima kasih Adinda. Kenalkan, nama saya Amelia Desa Putri dengan NIM 1301624017. Baik, terima kasih Amel. Kepada Tirta, saya persilahkan. Baik, terima kasih Adinda. Perkenalkan, nama saya Vincentius Tirta Wijaya dengan NIM 13016240026. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan untuk pemateri pertama yang akan membahas tentang pendahuluan. Kepadanya, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini pertama kita akan membahas tentang pendahuluan. Bilangan kompleks merupakan salah satu materi dasar dalam matematika yang sangat penting, khususnya dalam pemodelan geometri bidang dua dimensi. Dengan bilangan kompleks, titik pada bidang kartesius dapat direpresentasikan sebagai Z sama dengan X plus YI. Melalui representasi ini, berbagai operasi seperti rotasi, skala, dan translasi bisa dilakukan dengan lebih sederhana dan efisien. Pemanfaatan operasi bilangan kompleks pada transformasi geometri memberikan beberapa keuntungan, yaitu visualisasi yang lebih jelas, perhitungan yang cepat, dan juga proses pembelajaran yang lebih interaktif dan mudah dipahami. Oleh karena itu, konsep ini sangat bermanfaat baik dalam dunia pendidikan maupun dalam menyelesaikan permasalahan geometri bidang dua dimensi. Oke, baik Nisa. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, izinkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu permasalahan dengan dampaknya. Jadi, pada bagian permasalahan ini terdapat 5 hal utama yang sering muncul ketika menggunakan bilangan kompleks untuk rotasi dan transformasi geometri dua dimensi. Yang pertama, adanya kesalahan konsep, yaitu kurangnya pemahaman bahwa titik dalam bidang kartesius bisa direpresentasikan sebagai bagian kompleks. Yang kedua, kesalahan perhitungan, terutama saat mengoperasikan bilangan imajiner, misalnya ketika I kuadrat tidak dituliskan sebagai -1. Yang ketiga, kekeliruan kuadran, yaitu kesalahan menentukan posisi titik setelah rotasi, khususnya untuk sudut di atas 90 derajat. Keempat, adanya konversi koordinat di mana sering terjadi kesalahan saat mengubah bentuk bilangan kompleks menjadi koordinat kartesius atau sebaliknya. Dan yang terakhir, keterbatasan visualisasi di mana tanpa bantuan media atau software, siswa sering kesulitan membayangkan hasil transformasi dengan benar. Dari permasalahan tersebut, muncullah beberapa dampak yang signifikan, yaitu ada 3 dampak. Yang pertama, adanya titik hasil rotasi salah posisi, sehingga hasil perhitungan tidak sesuai dengan teori. Kedua, transformasi geometri tidak sesuai, dikarenakan adanya kesalahan kecil dalam perhitungan bisa menyebabkan perbedaan hasil yang besar. Ketiga,
visualisasi tidak efektif, sehingga konsep dasar siswa menjadi lemah dan sulit berkembang lebih lanjut. Dengan kata lain, permasalahan ini tidak hanya mengganggu proses perhitungan, tetapi juga berdampak pada pemahaman konsep dasar geometri dua dimensi secara keseluruhan. Jadi, saya izin untuk menambahkan rekomendasinya itu, saya bisa merekomendasikan yang ada 4 rekomendasi. Yang pertama itu ada perkuatan pemahaman bentuk polar dan argumen, serta yang kedua ada latihan manual sebelum software, ketiga ada tekanan peran kuadran pada rotasi, yang terakhir itu adalah menggunakan GeoGebra sebagai penguat bukan penggantinya konsep. Sekian pemaparan untuk permasalahan dengan dampaknya. Selanjutnya akan saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih Adinda. Oke, untuk pembahasan di sini saya menggunakan ilustrasi 4 titik pada bidang kartesius yaitu 1,1 dan seterusnya. Keempat titik ini kemudian kita konversikan menjadi suatu bilangan kompleks yang dimana Z sama dengan X ditambah I, sehingga hasil dari konversi tersebut menjadi 1 ditambah I dan seterusnya. Untuk rotasi sendiri kita dapat menggunakan Z aksen atau hasil rotasi dari Z sama dengan Z dikali cos theta ditambah I sin theta, yang dimana cos theta ditambah I sin theta sendiri merupakan Euler pangkat I theta. Di sini ilustrasi saya menggunakan suatu kotak yang dimana terletak pada kuadran 2 yang kemudian dirotasikan sebesar 90 derajat atau pi per 2. Untuk titik kartesius 1,1 di mana Z1 sama dengan 1 ditambah I, kita mengkalikan Z1 dengan E pangkat I theta, di mana theta di sendiri tetanya adalah pi per 2, sehingga Z aksen 1 adalah 1 ditambah I dikali E pangkat I pi per 2. Ya, dimana kemudian disubstitusikan dengan cos pi per 2 ditambah I sin per 2, sehingga cos dari pi per 2 sendiri adalah 0 dan I sin pi per 2 sendiri adalah 1, sehingga menjadi I. Sehingga dari hasil perkalian ini didapat menjadi 1 ditambah I dikali I, sehingga menjadi I ditambah I kuadrat, ya dimana mengingat aturan I kuadrat itu adalah minus 1, menjadi 1 dikurang I dikurang 1, sehingga min 1 ditambah I. Sehingga untuk titik kartesius 1,1 ini dirotasikan 90 derajat menghasilkan koordinat minus 1,1. Kemudian untuk skala sendiri kita mengkalikan Z dengan suatu konstanta K, yang dimana konstanta K ini bisa berupa bilangan real. Sebagai contoh, kita mengskalakan Z1 menjadi 2, sehingga hasil skalanya sendiri adalah Z aksen 1 sama dengan K dikali Z1, yaitu 2 dikali 1 ditambah I yang menjadi 2 ditambah 2I, sehingga jika dikonversikan ke dalam koordinat kartesius adalah 2,2. Kemudian untuk translasi, pada transformasi bilangan kompleks meliputi penjumlahan dengan persamaan pergeserannya. Contohnya dengan Z aksen sama dengan Z ditambah B, di mana B adalah P ditambah QI. Sebagai contoh, Z1 ditranslasikan ke kanan 2 satuan, yang artinya Z aksen 1 sama dengan Z ditambah B. Mengingat ke arah 2 satuan ke kanan, maka dapat diartikan bahwa Z ini ditambah dengan suatu konstanta 2, yang dimana Z aksen 1 sama dengan 1 ditambah I ditambah 2 ditambah 0I, yang hasilnya menghasilkan 3 ditambah I, yang dalam koordinat kartesius adalah 3,1. Sekian bagian yang saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik Tirta, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Oke, baik, terima kasih ya Dinda. Di sini kita dapat menyimpulkan yaitu bilangan kompleks mempresentasikan titik pada bidang kartesius sebagai Z sama dengan X tambah YI, memudahkan operasi rotasi, skala, dan translasi dalam transformasi geometri dua dimensi. Rotasi dilakukan dengan perkalian
Z aksen sama dengan Z dikali Euler pangkat I theta. Skala dengan perkalian konstanta dan translasi dengan penjumlahan. Namun, kesalahan konsep, perhitungan, dan kuadran sering terjadi, menyebabkan hasil rotasi dan transformasi tidak akurat. Untuk itu, penting memperkuat pemahaman konsep dasar, latihan manual, serta menggunakan GeoGebra hanya sebagai alat bantu visualisasi, bukan pengganti konsep. Pendekatan ini meningkatkan efektivitas pembelajaran dan aplikasi geometri dua dimensi. Oke, baik. Amel, terima kasih banyak atas penjelasan dari kesimpulannya. Oke, baik. Tidak terasa presentasi yang kami eh, jelaskan itu sudah di ujung. Jadi sebelum saya tutup, saya ingin memberitahukan bahwa sumber referensi yang kami dapatkan itu berasal dari jurnal-jurnal yang ada beberapa jurnal-jurnal yang sudah kami cantumkan di dalam poster ini. Baik, sekian dari kami. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Kalau ada yang saya mohon diungkapkan. Ayo ting ting makan kepiting. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.